wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Nazia. Nama saya Alfianur Alifah. Nama saya Putri Nabila. Nama saya Salvian Agustin. Berikut adalah biografi dari Kiai Haji Ahmad Badawi. Kiai Haji Ahmad Badawi adalah seorang ulama, politikus, dan tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang berpengaruh di Indonesia. Dia salah satu sebagai pendiri NU dan aktif sebagai perjuangan kemerdekaan Indonesia serta pengembangan pendidikan Islam. Profil singkat Ahmad Badawi adalah nama lengkap Ahmad Badawi, lahir 1902, Jombang, Jawa Timur, Hindia Belanda. Wafat tahun 1969, organisasi Nahdlatul Ulama NU. Peran ulama, politikus, dan pendidik. Perjalanan hidup dan karir pendidikan menimba ilmu di pesantren Tebu Ireng, Jombang di bawah bimbingan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Juga belajar di beberapa pesantren lain di Jawa Timur. Aktif di Nahdlatul Ulama NU. Terlibat dalam pendidikan NU pada tahun 1926 bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ulama lainnya. Aktif dalam perjuangan kemandirian umat Islam melalui pendidikan dan dakwah. Perjuangan kemerdekaan mendukung perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang. Terlibat dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi tahun 1945. Karir politik, aktif dalam partai politik berbasis Islam termasuk Partai NU. Pernah menjadi anggota konstituante Lembaga Pembuatan UUD pada era demokrasi liberal, dakwah dan pendidikan, mengajar di pesantren dan mendorong pengembangan pendidikan Islam tradisional. Berperan dalam memperkuat jaringan ulama NU di Jawa Timur. Warisan dan pengaruh Ahmad Badawi meninggalkan warisan penting dalam pengembangan NU dan pendidikan Islam di Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama pesantren dan lembaga pendidikan di berbagai daerah terutama di Jawa Timur. Berikut ini adalah jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Badawi. Kiai Haji Ahmad Badawi adalah tokoh penting Muhammadiyah dan pejuang bangsa Indonesia. Beliau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1962 sampai dengan 1968. Di masa kepemimpinannya, beliau menjaga agar Muhammadiyah tetap menjadi gerakan dakwah yang independen dari politik praktik, serta memperkuat peran Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh pada tahun 1933. Dalam posisi ini, beliau aktif mengembangkan kegiatan dakwah dan pengendara bagi mubalik. Tahun 1942, beliau menjadi Kepala Madrasah Zaimat, sekolah khusus untuk mencetak mubalik atau pendakwah perempuan, menunjukkan perhatian besarnya pada pendidikan perempuan. Dalam perjuangan kebangsaan, Kiai Haji Ahmad Badawi juga terlibat aktif. Ia ikut menjadi bagian dari Angkatan Peran Sabil dan menjabat sebagai Imam 3 di Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda. Ia juga menjadi bagian dari Laskar Rakyat Mataram yang dibentuk atas instruksi Sri Sultan Hamengkubuwono. Ia juga menjadi bagian dari Laskar Rakyat Mataram yang dibentuk atas instruksi Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1963, beliau dipercaya menjadi penasihat Presiden Soekarno dalam bidang keagamaan, dan pada tahun 1968 menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, lembaga tinggi negara yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ulama yang produktif menulis. Beberapa karya beliau antara lain Kitab Hadis Mi'ah berisi 100 hadis pilihan tentang akhlak Rasulullah, Kitab Farail, Kitab Nikah, Kitab Manasik Haji, dan lainnya. Salah satu warisan terbesarnya adalah kemampuan menjaga Muhammadiyah tetap netral dalam politik dan fokus pada dakwah dan pendidikan, terutama di masa-masa sulit politik Indonesia pada era 1960-an. Berikut adalah karya tulis Kiai Haji Ahmad Badawi. Yang pertama, Pengajian Rakyat.
sebuah kumpulan materi pengajian yang ditunjukkan untuk masyarakat umum. Yang kedua, kitab nukilan, ditulis dalam bahasa Jawa, membahas cabang-cabang keimanan. Yang ketiga, kitab nikah, ditulis dalam huruf pagon dan berbahasa Jawa, membahas hukum dan tata cara pernikahan dalam Islam. Keempat, kitab farail, ditulis dalam huruf Latin berbahasa Jawa, kemungkinan membahas ilmu faraid. Yang kelima, kitab manasik haji, panduan ibadah haji dalam bahasa Jawa. Yang keenam, mi'ah hadis, kumpulan 100 hadis dalam bahasa Arab. Yang ketujuh, Muzakirat fil Tasji'il Islam, catatan tentang penguatan Islam ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedelapan, Qawaidul Chams, buku dalam bahasa Arab yang membahas 5 kaidah penting dalam Islam. Yang kesembilan, Menghadapi Orla, tulisan dalam bahasa Indonesia yang membahas sikap terhadap situasi politik pada masa Orde Lama. Yang ke-10, jadwal sholat untuk selama-lamanya, panduan waktu sholat yang berlaku sepanjang masa. Berikut adalah beberapa pokok pikiran dari Ahmad Badawi. Yang pertama, dakwah yang moderat dan berprinsip. Ahmad Badawi dikenal sebagai sosok yang moderat dan berprinsip dalam berdakwah. Yang kedua, pentingnya tabligh dan syiar agama. Ahmad Badawi sangat fokus pada dakwah melalui Muhammadiyah, khususnya di bidang tabligh dan syiar agama. Yang ketiga, tegasan dan kritis terhadap kekuasaan. Meskipun berada di ring kekuasaan, Ahmad Badawi tetap tegas dan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan Muhammadiyah. Selama menjadi ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Badawi berhasil menjaga persatuan dan kesatuan Muhammadiyah bahkan di masa sulit. Kelima, mengutamakan keadilan dan integritas. Ahmad Badawi menunjukkan karakter moderat yang berprinsip dan menjaga integritasnya bahkan saat berdakwah di jalur kekuasaan.